Semakin menarik ya Bapak dan Ibu. Supaya Bapak dan Ibu nih lebih semangat, kita coba peregangan dulu ya, karena peregangan ini bagian dari aktivitas fisik yang pengen kita terapkan di kampus. Jaga keluarga, cegahlah corona. Program vaksinasi selamatkan kita semua. Ayo Indonesia, kita bersama-sama ikut vaksinasi, sembuhkan negeri ini. Bangkit bersama, sehat dan Nusantara. Ayo, ayo, ayo vaksin bersama-sama. Ayo, ayo, bersama kita lawan corona. Ayo, ayo, bersama kita lawan corona. Jaga keluarga, cegahlah corona. Program vaksinasi selamatkan kita semua. Ayo Indonesia, kita bersama-sama ikut vaksinasi, sembuhkan negeri ini. Bangkit bersama, sehat dan Nusantara. Ayo, ayo, ayo vaksin bersama-sama. Ayo, ayo, bersama kita lawan corona. Ayo, ayo, ayo vaksin bersama-sama. Ayo, ayo, bersama kita lawan corona. Itu adalah salah satu bagian dari pengembang program kampus kesehatan kita terkait dengan aktivitas di tingkat universitas dan fakultas. Kita harapkan juga di sela-sela waktu pergantian jam pelajaran, Bapak dan Ibu bisa putarkan video-video peregangan supaya mahasiswa bisa lebih rileks dan tidak terpaku duduk berjam-jam di depan laptop. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke materi kita berikutnya. Narasumber kita telah hadir, Ibu Dr. Lili Banona Rifai, MEPIT. Jadi Ibu Lili adalah koordinatornya substansi diabetes mellitus dan gangguan metabolik. Salah satu fokus kegiatan kita dalam kampus sehat adalah upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Oleh sebab itu, ini penting untuk Bapak dan Ibu ketahui. Kepada Ibu Lili, kita persilahkan. Sebenarnya orientasi ini bukan sekedar memberikan pengajaran kepada Bapak dan Ibu, karena kami tahu Bapak dan Ibu pasti ahli di bidang masing-masing, tetapi kita ingin berdiskusi bersama supaya pengembangan program kampus sehat ini benar-benar bisa kita laksanakan dan kita aplikasikan, sehingga ada manfaatnya. Walaupun mungkin bukan dalam bentuk kegiatan yang besar-besar, tetapi hal-hal kecil yang mulai kita rubah ke arah yang lebih baik, semoga bisa bermanfaat bagi kesehatan pribadi dan kesehatan kita bersama. Baik, Bu Lili sepertinya sudah bergabung. Ya. Silakan, Bu. Iya. Bentar ya. Izin Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin melanjutkan sesuai dengan agenda untuk kelas ini. Kebetulan pada siang ini kami berkesempatan untuk menyampaikan materi terkait dengan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dalam kampus sehat. Izin saya share screen. Sudah kelihatan nih ya, kebanyakan ini ya, Sudah, Bu? kebanyakan yang ditampilkan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin di kelas unut ini lumayan runut ya agendanya, karena mulainya dari konsep teknis kalau nggak salah bagaimana penyelenggaraan. Jadi Bapak dan Ibu mungkin sudah punya gambaran hal-hal kenapa ada kampus sehat, apa hubungannya dengan program-program kesehatan yang ada di Kementerian Kesehatan. Intinya adalah tujuannya supaya warga kampus ini nanti akan berperilaku hidup sehat, intinya seperti itu. Dan karena warga kampus ini berperilaku hidup sehat, tentu bisa menjadi agent of change, baik itu untuk pertama untuk dirinya sendiri dulu, kemudian keluarga, orang-orang terdekatnya, termasuk juga masyarakat, akhirnya masyarakat kampus. Nah, pada sesi ini kami ingin menyampaikan perihal pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dalam upaya kampus sehat. Jadi penyakit tidak menular ini secara faktanya saat ini ada 4 penyakit tidak menular utama. Kenapa jadi dia utama? Karena 4 penyakit tidak menular ini merupakan penyakit yang penyebab kematian terbanyak, kemudian penderitanya atau jumlah kesakitannya terbanyak. Demikian juga dengan beban ekonomi atau beban biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk mengatasi 4 penyakit ini juga paling besar. Jadi ada cardiovascular disease, ada cancer, ada diabetes, dan ada chronic obstructive pulmonary disease. Nah, ini yang kita sebut dengan major NCD. Kemudian fakta lain bahwa ini tadi 74% kematian global itu adalah karena penyakit tidak menular, kemudian 20% penyakit ini disandang oleh penduduk usia 30 sampai 69 tahun dan 80% terjadi di low middle income country. Kemudian angka kesakitannya untuk penyakit tidak menular ini 58 sampai 63% terjadi di low middle income country. Kemudian pada situasi pandemi saat ini 22%-nya adalah menjadi comorbid COVID-19. Ini pembiayaan yang dikeluarkan dari tahun 2011 sampai tahun 2025 diperkirakan ada sekitar 500 miliar US dollar atau 50 US per orang. Kemudian dari keempat penyakit tidak menular ini diketahui bahwa ternyata ada faktor risiko yang menjadi penyebabnya yang disebut juga faktor risiko utama, yaitu tingginya konsumsi gula, garam, dan lemak atau pola makan yang tidak sehat, kemudian merokok, kurang aktivitas fisik, dan konsumsi alkohol. Nah, oleh WHO disampaikan bahwa jika intervensi dilakukan pada 4 faktor risiko bersama ini, maka
banyak hal yang bisa didapatkan, terutama dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Kalau dilihat di sini, penyakit-penyakit tidak menular ini hampir semuanya faktor resikonya adalah keempat ini. Misalnya untuk pola makan tidak sehat, tentu akan beresiko terjadinya penyakit jantung pembuluh darah. Yang merokok juga dengan merokok beresiko terjadi penyakit jantung pembuluh darah. Makanya ini kita sebut dengan faktor resiko bersama. Ini yang tadi kami sampaikan, jika kita melakukan intervensi pada 4 faktor resiko ini, maka kita bisa menghemat setiap $1 Amerika itu di tahun 2020 akan kembali sebesar $7. Kemudian kita akan mereduksi 15% kematian dini karena penyakit tidak menular, dan itu akan kita dapatkan di tahun 2030 sebanyak 15%. Kemudian kita juga akan mencegah terjadinya 17 juta kasus penyakit jantung dan stroke di tahun 2030. Atau dengan melakukan intervensi atau pengendalian faktor risiko tersebut, kita bisa menyelamatkan sekitar 8,2 juta orang di tahun 2030. Dan ini beberapa pembiayaan yang akan kita dapatkan sebagai keuntungan jika kita melakukan pencegahan dan pengendalian faktor risiko yang 4 ini tadi. Nah, saat ini kejadian penyakit tidak menular di Indonesia itu berdasarkan data IHME 2020 untuk kardiovaskuler ini sebagai penyebab kematian tertinggi, yaitu di angka 14,38%. Cancer 6,78%, diabetes 6,23%, dan COPD 4,21%. Kemudian berdasarkan data Riskesdas, kita ketahui bahwa beberapa penyakit tidak menular dengan prevalensinya masing-masing seperti tercantum di sini, misalnya hipertensi 34,1% prevalensinya. Nah, kalau dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia lebih 18 tahun, maka akan ada sekitar 58.749.390 orang yang menyandang hipertensi. Demikian juga dengan beberapa penyakit tidak menular lain. Jadi inilah yang menjadi beban penyakit tidak menular di Indonesia dengan sekian banyak jumlah penderitanya. Nah, ini berdasarkan data BPJS terkait dengan pembiayaan yang dikeluarkan oleh BPJS untuk mengatasi atau pelayanan penyakit tidak menular. Jadi kalau dilihat di sini semakin tahun semakin meningkat pembiayaan untuk masing-masing penyakit tidak menular ini. Nah, di tahun 2020 mungkin turun, ini dikarenakan situasi pandemi yang tadi disampaikan 20% penyakit tidak menular ini adalah komorbid COVID, jadi mungkin karena komorbid dari COVID, dia pembiayaannya ditanggung oleh negara di luar pembiayaan BPJS ini. Berikut adalah fakta lain bahwa ternyata 7 dari 10 orang di Indonesia itu tidak tahu bahwa dirinya sudah mengidap penyakit tidak menular. Dan 3 dari yang terdeteksi ternyata hanya 1 yang patuh untuk berobat. Nah, karena sering biasanya tanpa gejala, kalaupun ada tanda dan gejala biasanya tidak mengganggu aktivitas atau belum mengganggu aktivitas. Jadi begitu muncul gejala, tiba-tiba sudah komplikasi, tiba-tiba sudah terjadi stroke, misalnya untuk yang hipertensi tidak ketahuan. Nah, ini merupakan fakta yang kita dapatkan untuk penyakit tidak menular di Indonesia. Tadi menyambung apa yang kita sampaikan terkait dengan faktor risiko yang 4 tadi, ternyata ada faktor risiko yang bisa dirubah dan yang tidak bisa dirubah. Tentu saja yang bisa dirubah inilah yang nanti bisa kita intervensi atau kita lakukan upaya pencegahan dan penanggulangannya di sini.
Tadi di depan kita menyebutkan merokok, kurang aktivitas fisik, makan yang tidak sehat, kemudian ada lagi faktor resiko antara atau faktor resiko fisiologis yaitu obesitas, darah tinggi atau peningkatan tekanan darah, dan prediabetes atau peningkatan kadar gula darah. Nah, ini lah bagian-bagian faktor resiko yang bisa kita intervensi untuk mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular ini. Prinsipnya untuk pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular adalah bagaimana orang yang sehat, tidak mempunyai risiko, tidak mempunyai tanda, tidak mempunyai gejala itu tetap sehat. Kemudian orang yang beresiko, di sini misalnya gula darahnya sudah tinggi, dia mempunyai tekanan darah yang sudah meningkat, tapi belum masuk hipertensi, belum masuk ke diabetes. Untuk yang gula darahnya tinggi, ini kita sebut dengan mempunyai faktor risiko, atau dia merokok, atau dia aktivitas fisiknya kurang. Nah, ini bisa kembali menjadi sehat dengan kita lakukan intervensi. Dan untuk tahu bagaimana mereka punya faktor risiko atau tidak, tentu harus kita lakukan deteksi dini. Bagaimana kita tahu dia tekanan darahnya tinggi atau tekanan darah tingginya itu belum masuk ke hipertensi, bagaimana kita tahu kalau gula darahnya tinggi namun gula darah tingginya itu belum masuk ke diabetes. Nah, kita harus melakukan deteksi dini. Apalagi tadi sebelumnya kami sampaikan bahwa 7 dari 10 orang itu tidak tahu bahwa dia sudah menyandang penyakit begitu. Karena itu deteksi dini sangat diperlukan. Nah, untuk yang beresiko ini pun dengan kita lakukan intervensi, kita upayakan supaya dia tidak berpindah ke yang merah di sini, artinya dia menjadi penyandang. Jadi walaupun dia obesitas atau walaupun dia mempunyai tekanan darah yang sudah tinggi, mempunyai kadar gula yang sudah tinggi, tidak berlanjut menjadi yang kadar gula darahnya tinggi tidak berlanjut menjadi diabetes, yang tekanan darah tingginya tidak berlanjut menjadi hipertensi. Nah, disinilah kita cegah orang yang beresiko ini menjadi ke penyandang penyakit tidak menular ini. Nah, namun kepada yang sudah menjadi penyandang, karena penyakit tidak menular ini tidak ada istilah sembuh, maka yang kita lakukan adalah intervensi dengan penanganan kasusnya, pengobatan, tetap diberikan edukasi, karena tadi faktor risiko terjadinya penyakit tidak menular ini semua adalah perilaku. Makanya perlu ada modifikasi perilaku di sini, supaya penyakitnya tetap terkontrol, terkendali, tidak terjadi komplikasi, bahkan tidak terjadi kematian dini karena penyakitnya. Nah, kita mencegah yang di sini menjadi komplikasi atau adanya kematian dini. Ini prinsip untuk pencegahan dan pengendalian obesitas. Pengendalian penyakit tidak menular. Nah, ini beberapa faktor risiko tadi sudah kami sampaikan, yang mana yang bisa dirubah, yang mana yang tidak bisa dirubah. Kemudian ada faktor risiko intermediate juga atau fisiologis tadi, yang obesitas, hiperglikemi, hiperlipidemi, namun belum masuk ke dalam penyakit. Jadi intinya adalah bahwa penyakit tidak menular ini bisa dicegah dan bisa dikendalikan. Nah, ini informasi lain bahwa ternyata proporsi perilaku berisiko penyakit tidak menular itu meningkat dari data Riskesdas, dan ini data survei konsumsi makan individu, didapatkan bahwa aktivitas fisik kurang itu semakin tahun semakin meningkat. Dari data Riskesdas 2013 dengan data Riskesdas 2018, angkanya adalah seperti ini, terjadi peningkatan yang kurang aktivitas fisik, apalagi mungkin situasi pandemi ini, kita di rumah saja, kerjanya hanya duduk, ngejum di depan laptop, di depan PC-nya, nah ini bisa menjadi pola hidup sedentary itu semakin meningkat. Demikian juga dengan diet yang tidak sehat, di sini semakin dilihat angkanya dari Riskesdas juga semakin meningkat dengan situasi pandemi atau dengan kemajuan teknologi di mana kita tinggal banyak layanan-layanan online sehingga kita tinggal tekan HP, kita nggak perlu keluar rumah kemana-mana, makanan enak mana saja yang kita mau bisa sampai kepada kita. Demikian juga dengan konsumsi rokok. Nah, terkait dengan
konsumsi gula, garam, dan lemak ini sangat erat kaitannya dengan pola makan sehat, namun khusus untuk penyakit tidak menular adalah 3 macam ini, yaitu gula yang dianjurkan semestinya adalah 4 sendok makan per hari atau 50 gram per hari. Nah, sementara berdasarkan survei konsumsi makan individu itu hanya 4,8% yang melakukan atau yang mengkonsumsi sesuai dengan aturan ini. Demikian juga dengan garam, hanya 52,7% yang mengkonsumsi sesuai dengan aturan. Sementara untuk lemak hanya 26,5% yang mengkonsumsi sesuai dengan anjuran. Artinya sebagian besar yang lain belum mengkonsumsi sesuai dengan anjuran, bahkan mungkin berlebih dari yang dianjurkan. Nah, ini kebijakan untuk penanggulangan dan pencegahan penyakit tidak menular. Jadi di awal yang pertama adalah promosi kesehatan, karena kita sadar tadi bahwa faktor risikonya adalah perilaku, tentu saja informasi, edukasi, penyuluhan, apakah melalui iklan layanan masyarakat, video, atau bahan-bahan edukasi yang lain yang kita sebarkan melalui media sosial dan lain-lain, ini kita tingkatkan untuk bisa kita mempromosikan bagaimana perilaku hidup sehat, atau gerakan masyarakat hidup sehat, bagaimana perilaku cerdik. Cerdik ini adalah jargon untuk pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. C-nya cek kesehatan secara berkala, E-nya enyahkan asap rokok, E-nya rajin aktivitas fisik, D-nya diet sehat, gizi seimbang, I-nya istirahat cukup, dan K-nya kelola stres. Kemudian demikian juga dengan kampanye untuk gentas gerakan lawan obesitas. Kemudian juga untuk pemberdayaan masyarakat, kita ada yang kita sebut dengan agen perubahan atau agent of change. Di sini kita memberikan edukasi, memberikan pelatihan atau meningkatkan kompetensi orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang bisa menjadi motivator dan bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk berperilaku hidup sehat. Nah, harapannya dengan promosi kesehatan dan upaya pemberdayaan masyarakat yang kita lakukan ini, masyarakat akan semakin peduli untuk mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular ini. Yang kedua adalah deteksi dini, karena tadi kita sampaikan di belakang bahwa 7 dari 10 atau hampir 76% lebih orang Indonesia itu tidak sadar bahwa ternyata dia sudah mempunyai penyakit tidak menular. Makanya deteksi dini ini kita lakukan untuk penemuan dini kasus, apakah itu identifikasi faktor risiko. Yang dilakukan adalah minimal 4 macam ini, yaitu mengukur tekanan, mengukur tinggi badan, berat badan untuk dapat IMT, untuk tahu status gizinya, gizi lebih atau obesitas. Kemudian mengukur lingkar perut untuk tahu ada tidaknya obesitas sentral. Kemudian tekanan darah untuk tadi melihat mengetahui tekanan darahnya, dan pengukuran gula darah untuk tahu ada tidaknya peningkatan kadar gula darah. Kemudian berikutnya adalah perlindungan khusus. Nah, untuk penyakit tidak menular, perlindungan khusus di sini sebenarnya adalah vaksinasi atau imunisasi. Yang saat ini ada vaksinasi atau imunisasinya adalah untuk kanker leher rahim saja. Sementara untuk penyakit tidak menular yang lain belum ada. Nah, ini mungkin dari Bali ini sudah melakukan nih vaksinasi HPV ini ya untuk pencegahan kanker leher rahim ini. Kemudian yang kami maksud juga dengan perlindungan khusus, walaupun bukan vaksinasi, adalah adanya kawasan tanpa rokok. Ini kan dengan kawasan tanpa rokok ini mengurangi orang-orang terpapar asap rokok, karena rokok itu bukan hanya berbahaya bagi yang merokok, tapi juga yang terpapar asapnya. Kemudian juga pengaturan konsumsi gula, garam, dan lemak tadi. Nah, jika ini bisa kita lakukan, ini juga merupakan suatu perlindungan khusus dalam hal ini untuk pencegahan penyakit. Yang berikutnya adalah penanganan kasus. Ini kita tujukan kepada orang yang sudah menyandang penyakit tidak menular. Kita harus melakukan upaya pengobatan sesuai standar di Pasienkes. Kemudian jika diperlukan rujukan untuk penanganan lebih lanjut atau untuk penata laksanaan maupun pemeriksaan lebih lanjut, dilakukan rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi.
Kemudian ada pelayanan terpadu juga untuk penyakit tidak menular ini. Jika dari rumah sakit sudah stabil bisa dikembalikan ke fasilitas pelayanan primer dengan program rujuk balik. Kemudian untuk penyakit tidak menular ini juga ada yang kita sebut dengan standar pelayanan minimum. Dan ini adalah dalam rangka pengobatan atau pengobatan dini untuk penyakit tidak menular. Nah, ini strategi dan upaya yang kita lakukan. Untuk strateginya, jadi kita mencegah kasus baru dengan promosi dan deteksi dini tadi. Harapannya terjadi perubahan perilaku maupun perubahan lingkungan, dan untuk deteksi dini kita bisa mengidentifikasi secara dini penyakitnya, kemudian langsung bisa melakukan intervensi sedini mungkin. Untuk pengendalian, nah di sini untuk yang sudah menjadi penyandang kita tangani dan kita obati sehingga penyakitnya terkontrol, tidak terjadi komplikasi, tidak terjadi disabilitas atau kecacatan, dan bahkan tidak terjadi kematian dini. Nah, ini upaya-upaya yang kita lakukan atau kegiatan-kegiatan terkait yang tadi kami sampaikan dalam rangka kampanye-kampanye. Kita melakukan ada kampanye cerdik, ada kampanye germas, kemudian tadi ada agent of change, kemudian juga kita ada penerapan kawasan tanpa rokok, ada juga konseling upaya berhenti merokok, dan yang terkait dengan kegiatan kita hari ini adalah kampus sehat. Nah, ini kegiatan atau upaya program P2PTM pada situasi pandemi ini, dengan program-program yang kami sampaikan seperti ini, karena situasi pandemi kita modifikasi dengan adaptasi kebiasaan baru, jadi kita ada layanan jarak jauh untuk literasi kesehatan, apakah ada telemedicine, telekonsultasi, dan lain-lain. Untuk promosi kesehatan atau edukasi juga kita ada promosi kesehatan melalui Facebook, Instagram, website, YouTube, dan lain-lain. Tetap pelayanan langsung juga harus tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Ini dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Demikian juga untuk kegiatan deteksi dini faktor risiko di Posbindu PTM juga tetap bisa dilakukan, tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan dan fokus untuk memutus rantai penularan COVID-19. Kegiatan virtual yang seperti ini juga, makanya untuk kegiatan orientasi ini kita laksanakan secara virtual karena situasinya memang mengharuskan kita seperti ini. Jadi kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring evaluasi, maupun ada kegiatan aktivitas bersama yang kita lakukan, akhirnya kita laksanakan secara virtual. Nah, ini terkait dengan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular itu sebenarnya sudah tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, kemudian ada juga instruksi Presiden untuk Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, kemudian ada juga yang kita sebut dengan standar pelayanan minimum yang ini menjadi kinerja oleh pemerintah daerah. Untuk Kementerian Kesehatan sendiri dalam rangka mencapai target RPJMN, target SDGs itu kita ada rencana strategi Kementerian Kesehatan. Ini semua mengacu pada SDGs, mengacu kepada global, dan ada program pendekatan keluarga juga untuk intervensi atau penata laksanaan langsung di komunitas. Ini indikator global untuk pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Ada 9 indikator mulai dari penurunan kematian akibat penyakit tidak menular, yang kalau secara indikator globalnya untuk pengendalian PTM ini di tahun 2025 kita harus menurunkan 25% kematian. Demikian juga untuk konsumsi alkohol, untuk konsumsi tembakau, untuk asupan garam, untuk alkohol, untuk penurunan aktivitas fisik, untuk penurunan tekanan darah tinggi. Nah, ini juga termasuk cakupan untuk pengobatan esensial, cakupan untuk terapi medis, dan juga konseling untuk pencegah serangan jantung maupun stroke. Ini target global untuk
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Tadi disebutkan, WHO menyebutkan best buy itu adalah dengan melakukan pengendalian faktor resiko. Jadi berdasarkan hal itu, untuk mencapai target SDGs di poin 3.4, yaitu menurunkan sepertiga kematian dini akibat penyakit tidak menular. Nah, ini tujuan SDGs. Ini menjadi acuan kita untuk mencapai atau acuan kita untuk melakukan upaya-upaya sehingga apa yang diharapkan di sini bisa kita capai. Ini untuk mencapai SDGs maupun target global tadi, di rencana pembangunan jangka menengah nasional kita juga sudah kita cantumkan, yaitu mempertahankan sebenarnya, maksudnya menahan laju peningkatan kejadian tekanan darah, obesitas juga demikian, supaya di tahun 2024 ini nanti tidak ada peningkatan atau tetap di angka 21,8% untuk obesitas. Sementara untuk prevalensi merokok, kita fokus pada perokok usia 8-18 tahun, harapannya bisa diturunkan menjadi 8,7%. Nah, untuk mencapai target ini, rencana strategi kita juga mempunyai indikator, jadi kita bisa tahu tekanan darah orang, kita tahu status gizi orang, kita melakukan deteksi dini. Indikator yang kita lakukan untuk deteksi dini adalah jumlah kabupaten kota yang melakukan deteksi dini. Dia disebut sudah mencapai atau sudah merupakan kabupaten kota yang melakukan deteksi dini jika deteksi dini itu sudah dilakukan kepada lebih dari 80% penduduk usia 15 tahun ke atas di kabupaten kota tersebut. Nah, yang selama ini nanti Bapak dan Ibu bisa lihat bagaimana yang sudah kita capai untuk kegiatan deteksi dini ini. Nah, yang berikutnya adalah indikator untuk mencapai pelayanan, pengobatan, dan lain-lain itu kita bisa lihat dari hasil capaian untuk penyelenggaraan pelayanan terpadu di puskesmas. Ini 80% puskesmas. Demikian juga untuk deteksi dini penyakit tidak menular lain, termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran, kemudian deteksi dini untuk kanker, ini tadi untuk menurunkan prevalensi merokok, ini tadi kita bisa melihat dari ini capaian kita untuk kabupaten kota yang sudah menerapkan kawasan tanpa rokok di 7 tatanan, kemudian bisa dilihat dari makin meningkatnya upaya berhenti merokok di puskesmas atau di FKTP. Itu range-nya. Nah, ini kami coba menyampaikan sedikit tentang capaian. Jadi tadi ada SPM, ada PISPK, kemudian bisa dilihat juga dari datanya JKM. Jadi untuk pelayanan hipertensi sendiri di SPM itu sebenarnya mempersyaratkan orang yang mempunyai hipertensi itu harusnya 100% dilayani itu dalam arti dia mendapatkan pengobatan, mendapatkan edukasi dan kontrol untuk bisa diukur tensinya setiap bulan. Nah, di tahun 2020 capaian kita baru sekian, sangat jauh dari yang kita harapkan. Demikian juga dengan PISPK ini, ternyata orang yang hipertensi yang terlayani atau yang memonitoring penyakitnya dan mendapatkan pengobatan itu hanya 26%. Kalau dari data JKN, ternyata hanya 23% orang hipertensi yang terkontrol. Di 23% ini pun bukan dari seluruh orang yang menderita hipertensi, tapi yang datang untuk berobat. Nah, ini sangat jauh sekali. Kalau untuk diabetes ternyata juga hampir sama. Di SPM ada 2 terkait penyakit tidak menular, yaitu layanan usia produktif. Layanan usia produktif ini dia 15 tahun sampai 59 tahun. Di sini dilakukan deteksi dini. Deteksi dininya seperti yang kami sampaikan tadi, diperiksa tekanan darah, gula darah, diketahui IMT-nya dan lingkar perutnya. Nah, ternyata dari sekian banyak orang usia produktif di tahun 2019 hanya 33,9% yang melakukan deteksi dini. Itu 1 tahun sekali. Demikian juga di tahun 2020 lumayan ada peningkatan, tapi masih sangat jauh dari yang kita harapkan.
Nah, ini capaian SPM. Demikian juga dengan layanan orang yang menderita diabetes. Kalau hipertensi tadi di sini ada 31, kalau diabetes lumayan banyak, lebih sedikit, banyak sedikit, 37,2%, di tahun 2020 naik lagi 47,5%, dan kalau dilihat data dari JKN, ternyata hanya 14% orang diabetes itu terkontrol gula darahnya. Nah, ini yang sangat memprihatinkan bagi kita untuk upaya-upaya pencegahan dan pengendalian diabetes ini. Oleh karena itu, terkait dengan deteksi dini ini yang misalnya dari usia produktif itu kita mencatat ada 6 juta sekian, kita upayakan melalui kegiatan Posbindu PTM maupun dideteksi di puskesmas atau di Pasienkes. Nah, karena Posbindu PTM itu dilakukan di komunitas, di desa-desa, potensi untuk mencapai targetnya masih rendah karena sasaran yang didata itu cenderung orangnya yang itu juga, orang yang sama. Kemudian ternyata jumlah Posbindu itu juga tidak sebanding dengan jumlah sasaran. Kemudian sasarannya terbatas karena ini tadi, kelompoknya hanya kelompok usia tertentu saja, dan karena dilakukan pagi hari, dilakukan di desa, jadi yang datang ke Posbindu adalah orang-orang yang tidak bekerja, yang sudah lansia mungkin, sementara yang bekerja kan di pagi hari itu mesti bekerja, yang sekolah mesti sekolah. Makanya bagaimana pemecahan masalahnya supaya Posbindu ini atau intinya adalah kegiatan deteksi dini ini bisa jalan, kita kembangkanlah Posbindu di institusi. Jadi kita kembangkan di sekolah melalui kegiatan UKS, kita kembangkan juga di kampus, dalam hal ini melalui kegiatan kampus sehat. Jadi harapan kami nanti kampus sehat di Universitas Udayana ini mulai nih merencanakan bagaimana upaya deteksi dini kepada semua masyarakat kampusnya, mulai dari mahasiswanya, dosen-dosen, tenaga pendidiknya, administrasinya atau manajemennya, dan unsur-unsur pendukung kehidupan di kampus lain juga, bagaimana caranya bisa dilakukan deteksi minimal 1 tahun sekali. Nah, kemudian juga ada Posbindu di tempat kerja, sama sebenarnya ini. Kalau untuk pendidik dan dosen mungkin kampus merupakan tempat kerja, jadi ini sama. Kemudian Posbindu yang di masyarakat itu juga semakin kita tingkatkan. Nah, ini strateginya dalam rangka deteksi dini di kegiatan kampus sehat ini, tentu saja kita identifikasi dulu berapa sih ada jumlah kampus yang ada di Indonesia itu. Kemudian masing-masing kampus itu sendiri juga mengidentifikasi berapa sih jumlah sasaran di kampusnya, atau akan lebih memudahkan jika masing-masing fakultas yang melaksanakan kegiatan Posbindu ini. Silakan dikoordinasikan melalui kegiatan kampus sehat, koordinasi dari kampus sehat ke fakultas misalnya bisa mendampingi, bisa dengan pendampingan, atau bisa dikoordinasikan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, misalnya Universitas Udayana punya rumah sakit sendiri misalnya, atau punya klinik. Nah, itu klinik itulah atau pasien tersebutlah yang akan mengkoordinasikan untuk upaya-upaya deteksi dini ini. Kemudian juga bisa jadi juga berkoordinasi dengan puskesmas tempat atau dengan dinas kesehatan kabupaten kota di wilayah tersebut atau dengan dinas kesehatan provinsi. Intinya sebenarnya kalau untuk Posbindu tidak harus yang melakukan adalah tenaga kesehatan, karena di masyarakat sendiri Posbindu ini dilakukan oleh kader. Jadi nanti bisa nih untuk kegiatan di fakultas, apakah mahasiswanya nanti yang akan dilatih atau dari masing-masing fakultas ada beberapa orang tenaga yang pendidik atau yang nanti menjadi peserta Posbindu ini juga bisa kita latih untuk bisa menyelenggarakan kegiatan Posbindu ini. Yang melatih bisa jadi klinik yang ada di universitas atau puskesmas atau dinas kesehatan. Nah, ini beberapa program atau
program-program kesehatan yang bisa direncanakan dalam rangka kegiatan kampus sehat. Jadi kemarin kan mungkin sudah mendapatkan bahwa kampus sehat itu ada 3 pilar, yaitu kebijakan, lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Lingkungan ini adalah perubahan perilaku. Jadi di kebijakan ini mungkin akan ada SK dan program kerja, kemudian kurikulum yang berisi kebijakan di mana memasukkan muatan-muatan kesehatan dalam kurikulum atau kurikulum, kemudian ada kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan lain yang nanti akan dikembangkan dalam rangka kegiatan kampus sehat ini, kemudian juga kebijakan untuk lingkungan hijau, kebijakan untuk fakultasnya atau universitasnya ramah disabilitas, atau kebijakan terkait bangunan sehat yang aman. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang dari Kesling ya, bagaimana ini bisa dilakukan di kampus begitu. Nah, terkait dengan lingkungan juga bagaimana sarana prasarana bisa disiapkan, pengelolaan sampah, limbah dan lain-lain. Kemudian untuk pelayanan kesehatan, bagaimana nih klinik kampusnya adakah, atau pasienkes lain adakah, atau bahkan rumah sakitnya sudah ada. Nah, bagaimana ini bisa dikoordinasikan atau dikembangkan dalam rangka kampus sehat ini sehingga upaya-upaya kesehatan bisa masuk di sini, yang bagaimana konseling bisa masuk, screening atau tadi deteksi dini bisa masuk, dan kalau pada saat dideteksi dini atau di screening ketemu ada masalah, harus ada mekanisme rujukannya, ini juga sudah disiapkan dalam rangka program kampus sehat ini, dan upaya-upaya kesehatan yang lain. Ini mungkin beberapa contoh kegiatannya: promosi kesehatan, aktivitas fisik bersama, yang tadi zero tolerance juga diterapkan, kantin sehatnya diterapkan, sarana air minum ini disiapkan untuk diterapkan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan dari Direktorat Kesehatan Lingkungan. Mungkin untuk upaya peningkatan aktivitas fisik, bagaimana jogging track atau pedestrian serta sarana olahraga disiapkan, bahkan mungkin di beberapa kampus atau di beberapa fakultas yang ada di UNUD sudah punya gym sendiri, mungkin gimnasium dan lain-lain. Kemudian ini kegiatan screening sebaiknya dilakukan, apakah dalam hal ini melalui kegiatan posbindu atau memang ada screening dalam rangka khusus untuk masyarakat kampus, atau screening ini untuk tenaga pendidik sudah ada medical check up tiap tahun. Nah, ini sudah harus direncanakan gitu. Ada konseling dan rujukan. Jadi upaya-upaya kesehatan ini masuk dalam program kampus sehat ini diorganisasikan dengan mulai dari persiapannya, bagaimana pelaksanaannya, sampai dengan monitoring dan evaluasi nanti di akhirnya. Tentu saja untuk proses ini harus atau perlu adanya pencatatan dan pelaporan. Nah, ini tim kampus sehat, ayo kita bersama-sama bekerja sama untuk pengembangan kampus sehat di Universitas Udayana. Mudah-mudahan kita bisa berperilaku hidup sehat, mulai dari diri kita sendiri, kemudian di institusi kita tularkan ke keluarga, orang-orang terdekat kita, dan akhirnya ke masyarakat secara luas, sehingga derajat kesehatan masyarakat kita Indonesia ini semakin meningkat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Nia, masih ada waktukah untuk kita diskusi atau bagaimana? Terima kasih, selamat siang. Nia. Atau boleh langsung saja Bapak dan Ibu jika ada yang mau dikomentari atau ada yang mau disampaikan atau mungkin mau share sesuatu yang sudah ada, karena kami yakin di UNUD ataupun di beberapa fakultas sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
prinsipnya kampus sehat sekarang ini hanya menjahitkan sebenarnya apa yang sudah dilakukan tersebut menjadi suatu program yang kita sebut dengan kampus sehat. Silakan Bapak dan Ibu sekalian jika ada yang mau disampaikan atau dikomentari. Karena kan secara konsep kemarin kita menyampaikan atau teknis ya bahwa hari ini kita orientasi sampai dengan besok terakhir. Selanjutnya nanti harapannya Bapak dan Ibu melakukan self assessment untuk mulai melihat apa yang sudah ada, apa yang belum, apa yang harus dikuatkan, apa yang harus dikembangkan gitu. Sehingga menjadi nanti rencana kerja untuk program kampus sehatnya. Apakah itu secara lingkup universitas atau nanti akan turun ke masing-masing fakultasnya. Bapak Andi, kami persilakan Bapak. Saya lagi nih Bu langganan jadinya. Iya Pak, terima kasih. Memancing kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan Dokter Lili, terima kasih ini kehormatan nih bisa langsung ngobrol dengan Dokter Lili. Gini Dok, tadi disampaikan banyak sekali untuk kampus sehat ini dan Dokter Lili pada konotasi pada dia PTM, kemudian obesitas dan seterusnya. Pertanyaan kecil saja Dok, mahasiswa itu anak-anak kami ini itu rata-rata justru kenapa bukan diarahkan ke sana Dok untuk kami ya ini serius Dok kan anak-anak kami itu sedikit-sedikit loh enggak sarapan. Nah, ini dia Dok. Kenapa tidak masuk salah satu dari kampus sehat ini oleh Kementerian Kesehatan untuk menuju kampus sehat pada MAH ini Dok. Mohon mungkin ada share atau ini. Silakan Dokter Lili. Baik, teman-teman juga nanti bisa nambahkan. Silakan Dok. Iya, terima kasih. Jangan-jangan nih mahnya itu karena ditakutin nih Pak, mahnya psikosomatis karena sebentar-sebentar ujian mendadak. Nah, mahasiswanya jadi stres nih Pak. Ya, jadi mungkin sebenarnya itu termasuk nih Pak. Jadi di 3 pilarnya kampus sehat itu ada kebijakan, ada perubahan perilaku, dan satunya pelayanan kesehatan. Nah, MAH itu bisa jadi masuk di pelayanan kesehatan ini Pak. Jadi bukan hanya deteksi dini, di pilar pelayanan kesehatan ini ada konseling, ada edukasi tentang kesehatan juga. Itu bisa dilakukan di situ Pak. Masuknya di situ. Silakan nanti masing-masing fakultas atau universitas melakukan asesmen kalau memang itu menjadi masalah di fakultasnya, di kampusnya. Nah, ayo mau dibuat kegiatan apa nih untuk MAH itu? Misalnya nanti pertama tentu edukasi dulu ya Pak, karena MAH juga perilaku sebenarnya Pak. Bisa jadi tadi psikosomatis, bisa jadi itu karena tidak sarapan, makannya tidak teratur. Nah, itu perlu edukasi juga. Nah, itu masuk tuh Pak. Jadi bukan hanya pelayanan kesehatan tapi juga yang perubahan perilaku tadi. Literasi tentang kesehatan. Nah, itu perlu ditingkatkan. Itu masuk kampus sehat loh, Pak. Iya, Dok. Berarti masuknya di pelayanan kesehatan jadinya Dok. Iya, atau yang perlu nih kalau atau di perubahan perilaku Pak Andi. Suruh sarapan. Di gimana gitu? Iya, disuruh sarapan, disuruh makan teratur, jamnya makan siang udah jam 12 harus makan. Ayo kuliahnya berhenti dulu nih Pak, apalagi ujiannya kayak kita hari ini nih. Jangan sampai kami membuat Bapak dan Ibu telat makan juga nantinya nih. Apalagi waktu Indonesia Tengah ya ini mestinya udah jam makan ini. Aduh, ngerti aja nih Dokter Lili. Iya Dok, jadi ya mungkin soalnya memang kalau pas praktikum itu Dok kan kadang-kadang memang anak-anak tidak mau ninggalin kerja jadinya ya mau ngemil di lab ya udah kita potong habis gitu Dok, jadinya mungkin. Iya, apalagi sekarang pakai masker ya Pak, mau ngemil susah mesti buka masker. Itu dia Dok. Nah, terus yang lainnya Dok, kenapa sih
Dokter Lili tadi konotasi pada obesitas, kemudian diabetes, kemudian dari kemarin tuh dokter siapa kemarin, dokter Indah ya, kemarin ya malah saya sempat ngapain sih dok, di apa namanya diperiksanya, diambil dirandam diteliti yang baru masuk itu, bukankah baru masuk kampus itu anak-anak memang harus lolos kesehatan gitu. Nah ternyata ya tentang obesitas sama, kenapa sih dok? Kenapa mengarah ke sana dok? Kenapa bukan yang lain gitu dok? Kenapa obesitas sama diabetes sama jantung? Kenapa? Iya, ini yang terkait tadi kami sampaikan tentang faktor resiko bersama tadi Pak Andi. Kan faktor resiko bersama ada 4 nih. Pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, kemudian merokok, dan beberapa alkohol, dan lain-lain. Nah, kalau pola makan tidak sehat dan kurang aktivitas fisik ini terjadi terus-menerus, akhirnya terjadi penumpukan lemak, nah itulah terjadi obesitas. Untuk diketahui, obesitas ini ternyata pintu masuknya semua penyakit. Jadi dengan obesitas itu terjadi gangguan atau sindroma metabolik. Jadi hipertensinya nanti bisa kena, penyakit jantung pembuluh darah yang lain juga bisa kena, apalagi diabetes, Bapak. Obesitas ini menjadi faktor resiko terjadinya diabetes ini. Kenapa obesitas juga? Karena penyakit sindroma metabolik ini, kalau orang sudah obesitas, apalagi dari kecil atau dari bayi, dari anak-anak, itu ke depannya dia akan obesitas sampai dewasa, dan mau tidak mau nanti yang gangguan metabolik ini akan terjadi. Makanya kita berupaya untuk mencegahnya supaya menurunkan kejadian penyakit tidak menular tadi, Pak Andi. Yang lain sebenarnya sama, tapi karena ini faktor resiko bersama, jadi sebenarnya penyakit tidak menular apapun, faktor resikonya sama, Pak. Tidak ada sebenarnya faktor resiko itu hanya satu. Oh, karena kamu begini, karena kamu merokok misalnya, kamu bakalan kena ini, tidak. Jadi dia bisa jadi bersama, sama dengan adanya faktor resiko lain. Mungkin seperti itu, Bapak. Sama itu dok ya, Iya. Iya. Iya dok, pahamlah. Kirain karena ada sesuatu sehingga dia menjadi iklan gratis obesitas di sini. Dan itu ternyata menjadi masalah gizi kita juga, Bapak. Ternyata bukan hanya stunting nih, mestinya yang harus kita hadapi ya untuk gizi di Indonesia. Ternyata obesitas pun semakin meningkat. Mungkin Bapak bisa lihat nih anak-anak mahasiswa baru UNUD, berapa persen nih yang obes gitu. Semakin meningkat. Ya dok, soalnya kalau kita punya bayi, punya anak kecil, kalau gemuk itu senang, lucu. Ya. Lucu. Jadi itu yang membuat jadinya udah suapin aja terus gitu. Ternyata ada faktor ini ke belakangnya ya dok ya. Ya, dok, harus diimbangi banyak, dengan aktivitas fisik, Pak. Silahkan dia jangan dilarang makan apa saja, tapi diimbangi dengan aktivitas fisik. Apalagi anak-anak sedang tumbuh, butuh banyak mikronutrien maupun makronutrien yang mereka butuhkan untuk pertumbuhannya. Sebenarnya tidak boleh dilarang-larang, tapi diimbangi dengan aktivitas fisik. Anak harus bermain atau melakukan banyak gerak begitu. Justru itu dok, sekarang ini jangan main game melulu. Nah itu dia dok. Jangan di depan TV saja, duduk sambil ngemil. Baik, terima kasih Dr. Lili. Mudah-mudahan ini sama-sama kami di Udayana nantinya dengan WR4. Ya. Dan nantinya ada. Terima kasih Pak Andi, luar biasa. Seru sekali diskusi Pak Andi dengan Ibu Lili. Buat ibu-ibu yang lain, bapak ibu yang lain, mungkin kita pending dulu pertanyaan-pertanyaannya, karena nanti Bu Lili masih ada di sesi setelah istirahat, karena sekarang sudah jam 12:08, waktunya kita istirahat, waktunya kita mengisi energi terlebih dahulu. Jadi dimohon kepada Bapak dan Ibu kembali lagi nanti jam 1:08 karena kita supaya tidak mah nih ya.
Benar, benar. Nanti ada orang laki malah jadi mah. Andi yang Ya. mah, Pak Andi yang mah. Pak Sukiani yang ini nih, yang mah ini kalau malam nih Pak Sukaci. Mbak Dian, saya sama Pak Sukaci di sini sudah jam 1 sebenarnya Mbak ini. Mbak di Jakarta jam 12 gitu sama Dokter Didi. Makanya Bapak kita istirahat dulu, nanti kita sambung lagi pembicaraan kita biar Bapak dan Ibu. Makasih. Terlebih dahulu. Silakan, Makasih. Yes, Ya. Suksuma. Kami, Dian. saya lift dulu ya. Sebentar lagi Boleh. masuk. Boleh, silakan. Silakan, Mbak. Bu Lili masih standby, Bu. Standby, Mas. Siap. Oke, Bapak dan Ibu, ini sebenarnya sesi yang masih sesi Bu Lili tadi mengenai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Jadi kepada Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya atau yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Karena kemarin kita sampaikan bahwa output yang ingin kita capai salah satunya dalam pengembangan kampus sehat adalah terbentuknya Posbindu atau terlaksananya kegiatan deteksi dini. Baik itu deteksi dini penyakit tidak menular melalui Posbindu, kemudian ada deteksi dini masalah kesehatan jiwa, kemudian juga ada deteksi dini TB dan HIV. Itu semua bisa dilakukan di level komunitas. Silakan Bapak dan Ibu. Baik, saya ada bertanya ini Bu Dian. Silakan Bu Kadek Diana. Iya, ke itu Bu Lili ya tadi ya. Ya, Ya. siap, Bu. Jadi kan tadi itu Pak Andi juga menanyakan masalah itu yang lain ya, sakit mah kayak gitu ya, dan yang terkait dengan masalah kesehatan. Nah ini kan sekarang banyak sekali berkembang ya, artinya entah itu teori baru atau bagaimana, tapi begini, ada yang saya lihat ada yang seperti bertolak belakang begitulah ya. Seperti misalkan kalau misal makan, kan ada katanya yang sekarang diet harusnya makan itu sekali sehari kayak intermittent gitu. Ada berkembang yang seperti itu. Nah sebaiknya jangan jadi enggak makan 3 kali gitulah ya. Nah ada yang seperti itu. Kemudian ada juga
di masyarakat ini tapi sudah mulai berkembang kan, hampir juga banyak yang ini sebaiknya makan buah dulu. Jadi sebelum makan nasi sebaiknya makan buah. Nah, padahal kalau kita misalkan makan siang gitu ya di kantor kita dapat pas rapat gitu dapat makan siang kan selalu itu buahnya itu terakhir setelah makan gitu ya. Artinya dimanapun secara umum seperti itu. Nah, sebenarnya mungkin sederhana ya, tapi itu kan mengganggu kita ya. Artinya nanti seandainya ini ada kita ngasih tahu untuk tentang kesehatan gitulah ya. Terus yang mana yang benar ya? Jadi kita yang awam ini mau nanya sebenarnya yang mana yang benar gitu. Artinya apakah betul karena katanya kalau makan nasi duluan terus baru makan buah itu nanti kan malah jadi asam gitu ya. Saya nggak ngerti juga ya, artinya nggak bagus gitu ya. Sebaiknya setidaknya 30 menit sebelum makan baru kita makan buah dulu baru kemudian makan nasi. Nah, hal-hal yang sebenarnya kecil ya, tetapi itu ya kan menjadi ini juga ya. Artinya nggak seandainya sebaiknya seperti apa gitu loh kalau ada yang menanyakan hal yang seperti itu apa jawabannya begitu. Makasih. Baik, Mbak Kadek Diana, kalau saya sih serahkan sama ahlinya ya Bu. Jadi gini, tadi gizi sudah masuk belum nggak di kelas ini? Nia? Belum Bu, jadi nanti gizi setelah Ibu. Oke, nanti akan ada kelas gizi nanti Bu. ya. Silahkan ditanyakan. Tapi kalau secara prinsip untuk kesehatan memang ada hitungan-hitungan sebenarnya ya Ibu. Tapi dalam rangka pencegahan dan pengendalian PTM kita punya media-media edukasi juga untuk makanan pola makan ini. Tadi selain harus memperhatikan batasan konsumsi gula, garam, dan lemak, tentu saja gizi seimbang. Nah, kita di Kementerian Kesehatan itu ada yang kita sebut dengan isi piringku. Jadi mungkin Ibu mungkin pernah lihat atau teman-teman bisa searching isi piringku itu polanya bagaimana. Dia piring itu dibagi setengah dulu, baru di antaranya itu dibagi lagi 1/3 dari setengah itu kiri dan kanan. Nah, itu udah ada porsi untuk masing-masing lauknya bagaimana, makanan pokoknya seberapa banyak, kemudian buah dan sayurnya di mana. Nah, itu untuk yang status gizinya masih normal. Tapi kalau yang obesitas, kita juga punya isi piring, tapi model T. Jadi dia piring dibagi kayak huruf T begitu. Nah, itu ada lagi porsinya beda-beda. Tapi yang terkait Mbak Kadek tadi tanyakan, itu sebenarnya kebiasaan saja sih individu yang bersangkutan. Katanya buah dulu deh supaya kenyang dulu. Jadi makan berikutnya karena perutnya sudah penuh bisa mengurangi mungkin jumlahnya atau lain sebagainya. Tapi sebenarnya karena makan buah dulu itu kan seratnya udah banyak. Sudah duluan banyak, jadi itu karena seratnya mungkin bukan duluan mana sama mananya, seperti itu sih kalau menurut kami Ibu. Tapi coba nanti besok ditanyakan lagi sama kawan-kawan gizi ya yang lebih paham tentang itu. Kalau untuk pencegahan penyakit intinya seperti itu. Kalau untuk diabetes malah kita ada 3J begitu Bu, jumlah, jenis, dan jadwal. Nah, ini tadi yang jadwal cuma makan sehari itu sebenarnya nggak benar Ibu. Gitu, karena ada 3J, jadwal, jumlah, dan jenis. Itu harus dipenuhi, baik yang sehat maupun yang punya penyakit. Mungkin itu Mbak Kadek, Diana, yang bisa kami sampaikan. Nia, jika nggak ada pertanyaan, jika nggak ada pertanyaan lagi, mungkin Nia bisa menyampaikan yang rencana tindak lanjut itu. Masih ada waktu. Silakan diatur. Izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan Bu Niputu. Iya, terima kasih atas
sharing ilmunya tadi, banyak informasi-informasi yang telah disampaikan. Ini Bu Lili, untuk terutama kan yang banyak penyakit yang tidak menular itu adalah diabetes ya, banyak sekali diabetes. Nah tadi memang Bu Lili juga sudah menyebutkan cara 3J ya, itu untuk mencegahnya itu ya. Nah tapi di sini kan diabetes itu akibatnya akan merembet ke penyakit-penyakit yang lain kalau tidak ditangani lebih dini gitu. Nah, apa di Kementerian Kesehatan ada ini Kak? Nggak ada program untuk yang bisa di masyarakat untuk mendeteksi secara dini, mungkin dimasukkan, kalau sekarang yang saya tahu ya untuk di asuransi BPJS itu kalau untuk pemeriksaan yang gratis kan, pemeriksaan yang kalau kita sudah kena. Nah, tapi kalau untuk kita mendeteksi secara mandiri kita masih membayar sendiri. Apa mungkin ada nanti bisa diberikan gratis, misalnya untuk mendeteksi secara dini itu mungkin setahun sekali itu ada fasilitas untuk itu yang gratis, itu seperti itu mungkin itu akan sangat membantu sekali. Dan kalau untuk di universitas sih sebelumnya memang ada ya, memang bekerja sama juga dengan BPJ Paskes ya dulu, dan mudah-mudahan nanti untuk berikutnya masih ada lagi seperti itu. Nah itu sangat sebelum berkembang menjadi penyakit yang lain yang mengarah ke ginjal tentu dan yang lain-lain atau seperti stroke. Nah kan akan lebih baik dideteksi dengan dini dan biaya pun yang dikeluarkan akan menjadi lebih sedikit seperti itu. Nah itu mungkin nomor 1. Nomor 2 mungkin sebenarnya ininya cuman tanggapan ke yang sebelumnya ya tentang mahasiswa ya sekarang itu memang lebih banyak sih memang penyakit MAH ya, dan itu lebih banyak disebabkan karena masalah psikologis ya. Dan memang beberapa sih mahasiswa saya memang terutama di masa pandemi ini memang mengeluhkan memang ya kita memang tugas juga bagaimanapun kita memang susah juga untuk mengurangi, karena kalau kurangi tugas juga kadang dia tidak untuk belajar, tapi di satu sisi dengan banyaknya tugas yang diberikan apalagi mereka jadi kurang interaksi dengan temannya, mungkin itu karena online sekarang itu ya banyak mereka masalah psikologis. Nah seperti itu. Nah mungkin apa memungkinkan, tidak mungkin kalau mahasiswa secara langsung datang mungkin ada malunya, tapi kalau ada sistem konsultasi bukan hanya masalah COVID tapi masalah yang lainnya itu kan bagus sekali secara online, mungkin disediakan beberapa link untuk konsultasi seperti itu. Itu aja mungkin, terima kasih Bu Lili. Ya. Terima kasih Bu Nilin Putu untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk tadi yang disampaikan diabetes misalnya, memang diabetes itu kita mengenal sebagai mother of disease ya ibu dari semua penyakit tidak menular terutama, karena komplikasi sebenarnya itu. Jadi komplikasinya bisa kemana-mana dari ujung kepala sampai ujung kaki ibu komplikasinya. Makanya itu orang yang diabetes seperti yang Ibu tadi sampaikan, ya mestinya dia harus segera dideteksi untuk terjadinya stroke atau tidak. Jadi sebenarnya secara program di kita Kementerian Kesehatan itu, Ibu sudah ada upaya-upaya yang sudah kita lakukan. Jadi mungkin di sini kita ada yang kita sebut dengan pelayanan terpadu penyakit tidak menular. Nah, sebenarnya untuk orang dengan diabetes ini atau yang sudah penyandang, kan kebijakan kita dia di sini nih. Terlihat ya slide saya, Ibu? Iya, sudah. Artinya dia di merah sini.
di merah ini dia sebagai penyandang diabetes. Nah, intervensi yang kita lakukan di sini adalah pelayanan terpadu penyakit tidak menular. Jadi ini sudah sudah butuh obat, sudah harus dikendalikan kadar gula darahnya. Jadi dia harus ke fasilitas pelayanan kesehatan, Ibu. Nah, pelayanan terpadu penyakit tidak menular ini adanya di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi sebenarnya di sini dengan penyakitnya dia nanti akan mendapatkan edukasi, akan mendapatkan obat sesuai dengan penyakitnya, kemudian juga akan mendapatkan kegiatan untuk deteksi dini seperti yang Ibu sampaikan. Memang terkendala di kita karena biayanya tadi. Kalau dia mempunyai BPJS, untuk orang hipertensi dan diabetes itu ada program pelayanan penyakit kronis dari BPJS atau Prolanis. Nah, orang-orang hipertensi dan diabetes mestinya masuk ke dalam situ, ke dalam program Prolanis itu, sehingga monitoring kadar gula darah atau tekanan darahnya itu bisa dilakukan setiap bulan, selain tadi mendapat obat dan lain-lain. Nah, yang jadi masalah memang secara program untuk pembiayaan yang tidak termasuk peserta BPJS ini memang belum ada, Ibu. Jadi, tapi ini termasuk dalam SPM. SPM itu standar pelayanan minimum itu adalah kinerja pemerintah daerah. Nah, kinerja pemerintah daerah ini, Bu, mestinya juga tanggung jawab pemerintah daerah untuk bagaimana caranya nih orang-orang yang hipertensi dan diabetes itu dilayani secara sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang di sini tadi cakupan kami menyebutkan hanya 38% untuk hipertensi, lebih rendah sedikit daripada diabetes untuk yang sudah menyandang ini yang dilayani. Nah, kalau untuk deteksi dini bukan penyandang yang untuk orang sehat dan berisiko ini, kita juga punya program yang kita sebut dengan Posbindu PTM. Posbindu PTM itu pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular. Itu dilaksanakannya di masyarakat. Jadi memang kegiatan itu adalah pemberdayaan masyarakat atau upaya kesehatan berbasis masyarakat dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi di situ memang di awal distimulasi oleh puskesmas untuk penyelenggaraannya, peralatannya, bahan habis pakainya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga karena masyarakat merasa perlu, mereka yang mengadakan sendiri, Bu, alat dan bahan serta bahan habis pakai untuk pemeriksaan-pemeriksaannya tersebut. Bahkan mungkin seperti di daerah di Jawa misalnya, untuk memenuhi bahwa mereka bisa melakukan kegiatan posbindu itu setiap bulan, mereka ada kayak jimpitan ya atau urunan untuk beli stick untuk gula darah seperti itu. Jadi dikelola sendiri oleh masyarakatnya, itu yang kita sebut dengan posbindu PTM. Tapi tergantung masyarakatnya itu sendiri. Kami menyarankan sih sebulan sekali, tapi sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya mereka juga. Ada yang mereka sepakat 2 bulan sekali, ada yang sepakat 3 bulan sekali, tapi itu rutin mereka lakukan. Dan dilakukannya di mana? Tidak perlu di wadah atau tempat khusus seperti kegiatan posyandu, misalnya ada kayak posnya. Sebenarnya posbindu itu nama kegiatannya saja, tempatnya bisa di mana saja. Misalnya nih, dulu kami sempat di Jakarta ini, karena waktu itu ada Ibu Sesdirjen kami orang Bali, dibikinlah kegiatan posbindu PTM itu pada saat acara agama di pura, Bu. Kita mengajarkan mengajarkan Bapak dan Ibu yang hadir di pura pada saat itu untuk melakukan deteksi dini ini. Dan mereka melanjutkan nanti kegiatan deteksi dini tersebut. Selain itu juga karena itu cuma nama kegiatan bukan tempat, pada misalnya kalau orang muslim ada pengajian tiap bulan, atau bukan muslim arisan setiap bulan sekali, kan kumpul tuh Bu beberapa orang. Nah di situ mereka menggelar, kami sebut menggelar karena bisa jadi hanya duduk di lantai atau di meja satu, mereka
melakukan melakukan pengukuran lingkar perut, melakukan pengukuran tekanan darah, melakukan pengukuran gula darah. Itu yang kita sebut dengan kegiatan posbindu PTM, Ibu. Dan memang karena upaya berbasis masyarakat, ya pembiayaannya swadaya masyarakat. Mungkin seperti itu ya Bu, yang bisa kami sampaikan. Apakah itu yang Ibu maksud untuk yang tanggapan atau pertanyaan pertama? Iya, terima kasih Bu. Berarti sudah tahu sekarang dan sudah paham. Ya, jadi kalau posbindu itu untuk yang sehat atau yang beresiko, kalau sudah punya PTM ini sebaiknya di fasilitas pelayanan kesehatan Ibu. Karena mereka selain dideteksi juga mereka harus minum obat. Nggak ada istilah sembuh soalnya untuk penyakit tidak menular. Selanjutnya yang tadi disampaikan tentang telekonseling, nanti mungkin ada beberapa kawan, misalnya yang pasti saat ini dengan situasi pandemi saat ini banyak sekali provider yang mengembangkan konseling, konsultasi, atau telekonsultasi atau telemedicine itu. Mungkin kayak ada Halodoc, kalau ada apa lagi? Bukan promosi ya, ini salah satu contoh saja. Ada beberapa provider yang lain Ibu, tapi kalau Kemenkes memang belum untuk itu secara langsung konseling itu. Tapi kalau media-media edukasi, bagaimana mereka bisa mencari referensi untuk mengatasi penyakitnya atau untuk bagaimana mengubah perilaku supaya bisa berperilaku hidup sehat, atau bagaimana mereka tahu bahwa ini adalah masalah kesehatan dan mereka harus melakukan apa selanjutnya bagaimana, itu kita ada media-media edukasi yang kami termasuk juga media sosial Ibu. Kita punya ada Instagram, ada YouTube, ada apa lagi? Twitter, kemudian kami juga punya website untuk P2 PTM ini, tapi memang tidak timbal balik atau kayak dialog atau kayak konsultasi begitu sih Bu, lebih kepada literasi atau referensi untuk kesehatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih Bu. Memang kalau yang Halodoc saya sendiri pernah menggunakannya, karena saya kena COVID ya, sekitar 3 bulan atau 2 bulan lalu ya, memang sangat bermanfaat sekali dan saya tidak perlu harus konsultasi langsung ke dokternya, cukup konsultasi di Halodoc dan resepnya pun sudah langsung diresepkan dan langsung bisa dapat di tempat. Banyak sekali. Iya. Dan memang saat itu saya memang tertolong sekali dengan adanya telemedicine itu. Ya, mungkin itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Lili. Terima kasih Bu Niputu. Kemudian terkait dengan masalah banyaknya mahasiswa yang terkena penyakit MAH, kebanyakan berhubungan dengan masalah psikologi. Ini ada pendapat dari Ibu Yeni Ciawi di kolom komentar. Sebaiknya para pembimbing akademik mungkin bisa dilibatkan untuk berhubungan dengan pribadi mahasiswa. Mahasiswa bisa curhat segala macam termasuk gizi, pacar, pergaulan, tentu saja tentang akademik. Jadi ini merupakan salah satu usul dari Ibu Yeni. Sejak adanya kampus sehat, Bapak dan Ibu sudah terinformasi banyak hal. Tadi disampaikan juga di awal materi mengenai masalah kesehatan jiwa. Kalau kita bisa mendeteksi masalah kesehatan jiwa dengan adanya deteksi dini melalui SRQ 20 pertanyaan yang diajukan kepada mahasiswa, kemudian kita bisa scoring, nanti hasilnya mungkin bisa kita bekerja sama dengan klinik Pratama yang dimiliki oleh Udayana untuk konsultasi lebih lanjut. Baik Bapak dan Ibu, apakah masih ada pertanyaan yang lain? Dipersilahkan. Sudah cukup? Tidak ada lagi yang mengganjal? Oke,
Baik, sepertinya Pak Andi masih ada yang mau diklarifikasi, Pak? Udah cukup. Sudah? Bagus. Oke. Mungkin sesi mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular kita sudahi. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Dr. Lili Banonah Rifai atas paparannya yang sangat komprehensif. Kita ucapkan beri aplaus untuk Ibu Lili. Terima kasih, mohon Makasih, maaf Dok. jika ada hal yang tidak berkenan. Makasih sharing ilmunya, Dok. Kapan-kapan kalau ke Bali mampir, Dok, di lab nutrisi. Siap, siap. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dr. Lili.